Halo, perkenalkan saya Reni dari kelompok 2. Ada teman saya Naomi, terus kemudian ada Suster Herdian, kemudian ada Suster Ansieta. Kami akan menjelaskan teori keperawatan kenyamanan dari Catherine Kolkova. Baik, kita mulai dari biografi Catherine Kolkova. Catherine Kolkova lahir pada tanggal 28 Desember 1944 di Cleveland, Ohio, dan untuk riwayat pendidikan dan pekerjaan beliau bersekolah di keperawatan dari St. Luke's Hospital School of Nursing pada tahun 1965. Kemudian beliau praktek paruh waktu selama bertahun-tahun di bidang medikal bedah, perawatan jangka panjang, dan home care. Beliau melanjutkan spesialis di bidang gerontologi sehingga menjadi kepala ruangan di unit demensia. Berdasarkan pengalaman beliau akhirnya mulai mengembangkan teori keperawatan yang terkenal dengan teori kenyamanan, termasuk ke konsep utama teori kenyamanan. Menurut Peter and Braedon pada tahun 2008, kenyamanan adalah pengalaman yang diterima seseorang dari suatu intervensi. Hal ini merupakan pengalaman langsung dan menyeluruh ketika kebutuhan fisik, psiko, spiritual, sosial, dan lingkungannya terpenuhi. Untuk paradigma keperawatan menurut Kolkova, yang pertama adalah pasien. Pasien dianggap sebagai individu dalam perawatan yang memenuhi kenyamanan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah suatu aspek pasien, keluarga, dan komunitas yang memberikan dukungan emosional dan mempengaruhi tingkat kenyamanan pada pasien. Kemudian yang ketiga, kesehatan. Kesehatan adalah suatu fungsi optimal seorang pasien, keluarga, komunitas, maupun memberi asuhan keperawatan dalam konteks individu maupun kelompok untuk mencapai kenyamanan yang diinginkan. Dan terakhir, keperawatan. Keperawatan adalah salah satu pengkajian kebutuhan kenyamanan yang intensif, intervensi yang diberikan untuk memenuhi kenyamanan, dan evaluasi tingkat kenyamanan telah dilakukan implementasi kepada pasien. Kolkova mendefinisikan tipe kenyamanan dalam suatu konsep analisis. Yang pertama, relief, yaitu bantuan dan dorongan. Yang kedua, iris, ketentraman atau kemudahan. Dan yang terakhir adalah transcendence atau kelebihan. Untuk asumsi teori keperawatan Kolkova adalah yang pertama adalah clarity, yaitu kejelasan. Kolkova menjelaskan suatu konsep teori secara teoritis, operasional, dan jelas sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua, simplicity atau kesederhanaan. Teori ini sangat sederhana karena rasa nyaman merupakan suatu dasar manusia, dan variabel rasa nyaman itu dapat diberikan menjadi tolak ukur keberhasilan memberikan intervensi keperawatan. Yang ketiga, generality atau keunggulan teori ini mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman pasien yang terintegrasi dalam pengalaman holistik yang terdiri dari fisik, spiritual, psikokultural, dan lingkungan. Yang keempat, sensibility atau accessibility. Kolkova telah melakukan banyak penelitian di berbagai praktek keperawatan dan mengembangkan berbagai tools tentang kenyamanan yang dapat diberikan ke penelitian lanjutan. Yang kelima, dari variabel konsekuensi teori kenyamanan dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai pasien. Aplikasi perawat dapat menilai tingkat nyeri dan kenyamanan pasien. Berikut kami akan tampilkan video untuk teori kenyamanan dari Kolkova ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Mister. Kita mohon maaf ya. Kita mulai dengan doa dulu. Kita mau berdoa dulu supaya feeling dengan agama kita.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Pada hari ini kami mau handover, biarlah Tuhan sertai pelayanan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sepanjang malam, biarlah sertai kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kasih kepada kami untuk kami boleh rawat. Biarlah Engkau sendiri yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita ada 3 nih suster. Nah, ada di A, B, dan C. Nah, yang ada yang cukup perhatian adalah Bu Nomi, karena dia baru hari pertama untuk pos operasi laparotomi appendix. Dan untuk yang B dan C, Bapak A dan Bapak B itu rencana pulang hari ini. Iya. Oke. Ada yang mau ditanya suster? Tentang kondisi Bu Nomi aja. Bu Nomi aja, Bu Nomi sepanjang malam sih tidak ada keluhan. Nanti kita update saat langsung aja ya. Yuk, mari. Halo, selamat pagi Ibu. Hari ini kita mau operan gitu. Saya ini nurse ini akan pulang karena selesai jam awal. Hari ini ada nurse. Saya sudah lihat. Oh iya, saya kerja pagi dari jam 7 sampai 9. Nanti saya ke Jessica, saya bantu ya suster. Saya siswa anestesa, saya membantu Ibu sepanjang shift mulai jam 7 sampai jam 2 siang malam. Nah, sepanjang malam ada keluhan nggak Ibu? Semalam bisa tidur, Bisa tidur ya. Tapi kalau saya milih kiri atau mau berubah posisi, Iya. itu ada nyeri terasa area operasi ya 1 atau 2. Segitu sekarang nyerinya yang kemarin sudah diajarkan. Iya. Nah, untuk datanya dari asuhan keperawatannya yang kita dapat adalah nyeri. Yang nyeri prioritas karena hari ini rencana kita jalan ya Bu untuk mobilisasi bertahap. Kemudian untuk analgetiknya sudah direncanakan oleh dokter, ada obat yang dimakan, tapi setelah makan ya Ibu. Hari ini belum makan kan? Belum. Oke. Ini aja rencana hari ini nurse ya. Ibu ada yang mau ditanya? Belum ada yang ditanya. Oke. Terima kasih Bu. Saya kembali ke pasien yang lain. Ya. Nanti kalau ada apa, Oh lihat aja ya, boleh. ya. Ya. Terima kasih. Mari. Suster. Selamat pagi Bu. Tadi adakah Ibu Umbel? Iya. Ada bisa saya bantu? Kenapa Bu? Saya tadi mau minum. Mau minum? Nggak sampai. Nggak sampai, Cuman pas Bu. saya posisi begini, Oke. langsung ketarik itu sakit sekali. Ya, Saya nggak ambil apa-apa. sebentar pipeknya ya Bu ya, karena Boleh. Ya. atau bisa Ibu minum Apa seperti tadi ini? didekatkan aja nanti begitu, saya minum. Bu? Ini nyeri sekali tadi tiba-tiba. Atau bisa saya bantu? Boleh suster. Bagaimana? Atau bagaimana ya Bu ya? Saya posisikan miring atau bagaimana? Iya, saya Oke, sebentar, pelan-pelan ya Bu ya, kakinya begini caranya. Sebentar lagi ya. Ini ditekuk. Oke. Bagaimana? Iya. Udah lumayan nyerinya Bu? Iya, Coba masih tarik nyeri. nafas, tarik nafas. Begitu coba. Minum sedikit. Terima kasih. Bagaimana posisinya Bu? Udah nyaman Ibu rasa? Seperti ini aja dulu. Nyaman? Suster, ya. Ibu untuk mengobservasi, boleh saya observasi, saya ambil tensinya. Tapi izinnya Bu, saya nanti jatuh. Bentar ya Bu ya. Yang menjaga Ibu ada kan? Lagi turun. Lagi turun. Lagi cari makan. Baik. Sebentar ya Bu ya, izin ya Bu. Sebentar ya. Bu, tensinya bagus 120/80, suhunya juga 36,5, kemudian nadinya juga 82 dalam batas normal, pernapasannya juga 20, jadi kondisi saat ini stabil ya Bu ya. Nanti akan kita observasi lagi sekitar jam 2. Baik, makasih Bu atas kesempatannya, cepat sembuh. Saya izin ya Bu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Suster Aniseta, tadi kan sudah dari pasien Ibu Nomi. Gimana sekarang kondisinya? Oh, kondisi ibu itu tadi mengeluh sekitar jam 9 mengeluh nyeri, terus kita observasi, kita berikan posisi miring dan ternyata 5 menit kemudian nyaman ibu itu. Kemudian saya observasinya 120/80,
suhunya 36,5, kemudian nadinya 80, kemudian pernapasannya 20. Jadi kondisi ibu itu sekarang saya lihat tadi, saya observasi udah tidur. Kebetulan memang menjaga nggak ada. Sedang pergi katanya suaminya. Jadi saya untuk rasa nyamannya saya pasang palang tempat tidurnya biar tidak risiko jatuh. Oke, pada kita yang normal Iya. ya. Tadi apakah diberi latihan juga untuk relaksasi? Iya, Mengurangi tarik nafas sensasi? dalam saya beri saya latih ibu itu, kemudian ibu itu juga paham dan mengerti. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Selamat pagi, Suster Anissa. Selamat pagi, Sudah Suster. sibuk ya, Suster? Iya, ini banyak pasien kita. Saya mau menanyakan untuk perkembangan dari Ibu Naomi. Hari ini kan direncanakan pulang ya. iya. Bagaimana kondisinya Nah. terupdate? Nah, tadi Pak Operan, hope kondisi Ibu Nomi sudah stabil, skala nyerinya juga sudah 1, udah bisa mobilisasi jalan, kamar mandi oke, makan oke, untuk terapinya dan observasinya juga sudah dalam batas normal. Tensinya tadi 110/70, kemudian RR-nya 18, kemudian nadinya tadi 78, kemudian suhunya 36,4. Dan Ibu Nomi sedang ke kamar mandi tadi saya tinggalkan. Ibu itu juga sudah paham dan tidak bisa untuk mobilisasi sendiri tanpa ditemani oleh orang lain. Sudah teratasi untuk nyerinya ya? Iya, Sudah suster. nyaman. Untuk persiapan pulangnya bagaimana? Apakah Ini sudah diberi edukasi untuk di rumah? Kita tadi sudah menginformasikan, tadi kita tinggal menunggu dokter. Dokternya pagi ini belum visit. Berarti kondisi Bu Naomi sudah stabil, kandungan vitalnya, nyeri sudah teratasi. Hari ini boleh diizinkan pulang berarti, Suster ya? Iya, benar suster, karena sesuai dengan planning Pak dokter juga hari ini pulang, tapi tunggu dokter untuk melihat kondisi nanti terakhir. Dan terapinya juga belum ada, saya lihat di komputer terapi pulangnya. Kita tunggu aja. Tadi sudah saya informasikan kepada Ibu Nomi dan keluarga. Keluarga bersedia menunggu dokter. Baik, terima kasih Suster Terima Anissa. kasih. Nanti kita persiapkan pulang Ibu Naomi ya. Makasih. Thank you for watching. Don't forget stay healthy dan bye-bye.